Oke, jadi gini, kalau misalkan kita mau ngelempar audio out dari OBS ke aplikasi streaming atau aplikasi meeting online kayak misalkan Zoom, Gmeet atau lain-lain, itu biasa kita pakai VB cable kalau sound cardnya itu nggak punya fitur loopback yang buat looping output dari sound card dimasukin lagi jadi virtual input. Itu loopback juga ada dua, ada yang by software atau yang by hardware. Nah, tapi kalau misalkan sound card kita nggak punya dua-duanya nih, nggak punya loopback by hardware ataupun software, kita masih bisa pakai aplikasi pihak ketiga. Biasanya kita pakai kan kayak VB cable, tapi masalahnya VB cable itu kita nggak bisa monitoring audionya karena memang dia nggak bisa ngerouting untuk audio secara virtual dan secara analog bersamaan. Nah, di sini gue mau coba kasih lihat gimana caranya kita pakai aplikasi untuk virtual cable tapi tetap bisa di monitoring. Yaudah, langsung kita mulai aja. Oke, pertama kita download dulu ya aplikasi itu, namanya Voicemeeter. Voicemeeter itu masih didistribusiin juga sama VB Audio ya. Kalau biasanya kita pakai VB cable, di sini tinggal download dan install aja, dan setelah itu kita open aplikasinya, si Voicemeeter ini. Ya, ini Voicemeternya. Dan setelah dibuka kita pergi ke OBS dulu. Di OBS ini kita ke setting dulu ya, ke setting sini. Dan biasanya itu setelah aplikasinya kita buka, biasanya di override ya atau di take over untuk analog outputnya sama si Voicemeternya. Jadi kita harus setting di sini dulu di audio. Lalu kita ke bagian sini, kita ganti jadi Voicemeter input. Yang ini nih, Voicemeter input yang nggak ada angkanya, soalnya kan banyak banget pilihannya. Lalu kita klik apply dan kita klik OK ya. Setelah itu kita cek di sini. Nah, audio kita udah masuk nih. Ini kan mikrofon ya, mikrofon. Coba kalau kita media ya, coba kita media source kita naikin. Ya, terbaca juga ya. Jadi di sini ada dua channel ya yang on. Di sini ada media source, itu yang backtrack sama mikrofon. Ini dua-duanya bisa ke capture masuk ke si Voicemeter. Oke, secara logika gue jelasin dulu. Ini output yang dibuang dari si OBS itu masuk ke Voicemeter. Di sini ada main out itu analog out ya, dan virtual out. Jadi ini yang ke output sound card dan ini yang ke virtual yang bisa diaplikasiin di aplikasi meeting online. Oke, sekarang kita tes buka Zoom-nya. Zoom, kita coba open. Di bagian audionya kita ganti dulu nih audio setting. Nah, ini udah gua setting sih. Jadi Voicemeter out B1. Kita pakainya yang B1 di sini ya. Lalu kita cek apakah beneran udah masuk atau belum untuk semua audionya. Kita original sound of for musisinya kita pindahin ke on. Dan kita naikin fader buat backtrack. Ya, hijau ya. Gue nggak ngomong pun hijau nih. Cek. Kurang lebih kayak begitu. Kalau kita pakai Voicemeter, itu kalau misalkan sound cardnya nggak punya fitur loopback baik secara software ataupun hardware. Sekarang gue mau tunjukin satu lagi. Kalau misalkan sound cardnya itu support buat loopback secara software. Oke, kita mulai aja ya. Jadi enaknya ini kalau pakai loopback yang memang fitur bawaan dari sound cardnya, walaupun itu cuman berupa software doang, bukan hardware loopback, tapi ini lebih leluasa lagi untuk penggunaannya. Pertama kita lihat dulu di OBS ya untuk audio settingnya. Ini untuk monitoring device-nya itu kita balikin lagi ke analog output. Jadi ini adalah memang output analog atau output physical yang memang ada di sound card-nya sendiri.
dan itu kita jadi bisa monitoring secara langsung lewat sound card ya. Jadi bukan lewat aplikasi pihak ketiga kayak tadi yang voice meter. Ini lebih enak lagi dan penggunaannya bisa lebih luas lagi karena kita bisa nge-capture audio dari desktop secara langsung dan dimasukin ke aplikasi yang lain. Aplikasi-aplikasi yang memang membutuhkan routingan audio. Tapi di sini kalau kita bicaranya untuk meeting online seperti Zoom, rasanya kita cukup main antara dua aplikasi aja, OBS dan Zoom ya. Kayak di sini untuk mikrofon, satu channel yang hidup, dan satu lagi media source itu bakalan kita tes juga suaranya apakah masuk dengan baik ke Zoom atau tidak. Oke, jadi pertama kita buka aplikasi software untuk virtualnya dulu. Ini bawaan dari MIDI Plus ya. Sound card yang dipakai di sini MIDI Plus. MIDI Plus ini memang tidak ada loopback secara fisikal, tapi secara software dia ada. Jadi perbedaannya adalah di sound cardnya sendiri itu nggak ada tombol atau switcher yang buat ngaktifin si fitur loopbacknya. Jadi harus diaktifin by software. Kita lihat routingan di mixernya, ini application 1 sama application 2, ini dibuang ke output master L sama R. Ya, jadi ini stereo, L sama R dari si sound cardnya sendiri. Dan itu disimulasikan secara virtual oleh software ini untuk jadi input. Si outputnya ini dijadikan input virtual 1 dan virtual 2 dibalikin lagi ke sini. Jadi aplikasinya ini bakalan nge-split antara yang physical dan virtual. Oke, di sini kan udah kelihatan analog out 1 dan 2 dan virtual in 1 dan 2 ini untuk sinyalnya barengan. Jadi gini ya, untuk analog out 1 dan 2 ini dia bakalan di mirroring ke virtual input 1 dan 2. Untuk cara penggunaannya ini banyak banget. Bisa untuk yang online, aplikasi yang kayak gitu yang membutuhkan resource dari OBS itu banyak ya. Nggak cuma mikrofon, bisa juga media playback atau lain-lain. Itu enak banget routingnya. Coba kita tes untuk buka Zoom ya. Zoom, kita buka new meeting. Oke, kita join pakai audio ya. Sekarang kita cek di sininya. Untuk settingannya, kita masuk ke audio setting. Kita ganti untuk mikrofonnya itu adalah ke virtual in 1.2 yang udah kita tadi routing ya. Virtual in 1.2. Kita cek. Oke, ini ya. Virtual in 1 dan 2 masuk ke sini ya. Ini sinyal audionya udah bisa ditangkap sama si Zoom-nya. Dan sekarang kita cek apakah masuk dengan proper atau tidak. Kita close, kita on-kan dulu original sound for musician-nya. Dan kita coba mainkan backing track di sini. Dan saya akan coba diem, kita tes sinyalnya apakah masuk ke Zoom. Oke, ini sinyalnya udah bisa dilihat ya, masuk nih, saya nggak ngomong, udah hijau. Ya, jadi kira-kira begitu untuk mengatasi routingan audio yang selama ini pakai VB cable. Lebih baik kita migrasi ke voice meter atau upgrade sound card itu yang punya fitur loopback. Nggak perlu upgrade, side grade aja. Jadi kita tambahin sound card yang memang punya fitur loopback baik secara software ataupun hardware, karena itu untuk penggunaannya buat production itu sangat bermanfaat banget. Begitu.